Shalom, selamat malam sahabat terkasih, Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih buat kehadirannya malam hari ini. Kita bersyukur Tuhan sendiri yang mengumpulkan kita. Bapak Ibu, kita pengen bangku-bangku depan diisi dulu supaya nanti teman-teman yang mungkin terlambat datang bisa mengisi yang di belakang. Kita senang kalau bangku-bangku yang di depan sudah terisi sehingga kita juga merasa lebih dekat, ya, sehingga roh kita mau satukan hati, kita mau satukan roh kita mau memuji dan memuliakan Tuhan malam hari ini. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, sungguh indah dan sungguh elok apabila kita semua saudara seiman boleh bersatu di dalam Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita mau lemes-lemesin badannya sedikit, kita mau katakan, kita mau memuji Tuhan. Boleh sambil goyang-goyang sedikit. Mari kita teduhkan hati, kita mau buka persekutuan doa malam hari ini. Kita mau buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh indah malam hari ini Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang menibakan kami boleh bersekutu bersama di ruangan ini. Ini hati kami ya Bapa, kami mau bawa ke hadapan-Mu. Engkau yang terus mengikat setiap kami dengan tali cinta-Mu. Kami mau menimba kekuatan baru ya Bapa. Urapi setiap kami.
Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Kami mau mendengarkan firman. Engkau yang sendiri ya Bapa, melembutkan setiap hati kami, memuaskan haus dan lapar kami akan Engkau. Kami juga berdoa buat teman-teman yang mungkin sedang dalam perjalanan. Engkau buka jalan sehingga mereka boleh tiba semua di sini dalam keadaan baik, selamat, tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih ya Bapa. Beracaralah, kami siap, Engkau pimpin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat terkasih, kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau bersuka karena malam hari ini Dia yang mengumpulkan kita boleh menyatukan setiap hati kita. Hari ini adalah hari yang diberikan Tuhan bagi kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Dalam Kita bersyukur karena Tuhan sungguh baik setiap kita. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk. Kita mau memuji dan menyembah Dia lebih lagi. Ini hati kami Tuhan, anak-anak-Mu. Engkau tahu kerinduan kami Tuhan. Kami rindu menjadi alat kasih-Mu. Kami rindu untuk Engkau pakai lebih lagi. Kami membawa diri kami malam hari ini. Kami rindu Engkau sendiri yang kuatkan roh kami, setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan.
nyatakan, berikanku hati seperti hati-Mu Tuhan. Semakin hari semakin hidup di dalam kekudusan-Mu. Ketika Engkau memanggil dan menyelamatkan kami Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang indah untuk seisi rumah kami. Engkau tidak menyelamatkan kami sendiri, tetapi seisi rumah kami Tuhan. Pekerjaan-Mu belum selesai hanya dengan menyelamatkan kami. Engkau ingin pakai setiap kami yang ada di tempat ini, supaya hidup kami seperti yang Engkau kehendaki, supaya hati kami seperti hati-Mu Tuhan, yang selalu penuh dengan belas kasihan, supaya mata kami terbuka betapa banyak Tuhan di sekeliling kami. Mari kita nyatakan sekali lagi lagu ini sebagai doa kita. Berikanku hati Tuhan seperti hati-Mu. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu memandang tuayan di sekeliling.
kami sanggup memberi pengampunan. Kami boleh selalu datang kepadamu, karena kami anak-anak kesayangan. Kami mau datang saat ini Tuhan, sucikan dan kuduskan kami untuk boleh layak masuk ke dalam hadirat-Mu malam hari ini. Kami rindu mengalami Engkau lebih lagi Tuhan, tetapi dosa menghalangi ketika kami datang. Ketika kami belum membereskan dosa kami di hadapan-Mu Tuhan, dosa menutup pintu untuk kami datang kepadamu. Dosa menjadi tembok untuk kami boleh mengalami Engkau. Kami mau datang dengan kerendahan hati Tuhan. Ingin kami Engkau mengenal setiap kami. Tidak ada yang terlewatkan di tempat ini Tuhan. Engkau tahu segala dosa kami. Engkau tahu kelemahan kami. Engkau tahu betapa sering kami mengecewakan Engkau. Betapa sering kami jatuh dan jatuh lagi. Tetapi Engkau tetap setia. Karena Engkau Bapa yang setia, kami mau datang kepadamu dengan penuh keberanian, seperti anak bungsu yang pulang. Kami mau berlari pulang ke pelukan-Mu Bapa. Kami tidak mau lagi tinggal di luar. Kami hanya mau tinggal di rumah-Mu, di hati-Mu Bapa. Sucikan setiap kami anak-anak-Mu. Engkau lihat hati kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Karena Engkau Allah yang maha rahim, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Hidup-Mu sendiri, nyawa-Mu sendiri Yesus, Engkau berikan untuk menyelamatkan kami. Mari kita nyatakan, kita mau memuji dan menyembah Dia. Kita mau katakan, Dia Allah yang sungguh indah. Dia Allah yang sudah mengampuni kita. Kita mau bawa hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Ya ajaib,
Engkau, betapa Engkau berharga di hatiku, betapa Engkau berharga bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih yang sungguh indah. Terima kasih Yesus untuk cinta yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu malam hari ini. Engkau menjamah hati kami masing-masing. Tidak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat hati-Mu Tuhan. Kami rindu tetap ada di sini. Kami rindu tetap di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Karena kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, Roh-Mu hadir di sini. Engkau sudah menjamah kami. Dan Engkau terus bekerja untuk memulihkan hidup kami, menyembuhkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh memuji dan menyembah, kemenangan akan terjadi di tempat ini. Kami yang datang saat ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dengan hidup dan hati yang baru. Kami tidak akan sama lagi Tuhan, karena roh kami saat kami menyembah, kami dikuatkan. Roh kami yang lemah dan kering, ketika kami datang malam hari ini, kami akan mengalami dibangkitkan kembali. Roh kami akan dihidupkan kembali untuk menjadi penyembah. Mari kita nyatakan kemenangan terjadi di sini saat kami menyembah. Kasih
Aku ingin menangnya bersama anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Allah yang sungguh hidup bagi kami. Engkau Allah yang nyata hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu malam hari ini. Urapi anak-Mu Paulus Tuhan. Pakai dia dengan sebebas-bebasnya. Sucikan, kuduskan, dan tahirkan dia. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi setiap kali pertemuan kita praise and worship, kita akan datang memuji, menyembah Tuhan. Kita mau melambungkan suara kita naik ke hadirat Tuhan. Ketika suara kita naik ke hadirat Tuhan, maka kita akan memberikan gangguan-gangguan kepada kuasa kegelapan dan mereka akan menyingkir. Kenapa? Karena kita connect dengan Allah yang adalah roh. Jadi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, maka kita masuk ke dalam hadirat Tuhan yang tanpa kita sadari. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi persoalan di dalam perjuangan hidup kita adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau ketika kita masuk ke dalam sebuah pertobatan dan kemudian kita sudah mulai mengalami hidup baru dan kemudian kita menjalankan kehidupan rohani kita, tanpa kita sadari kita perlahan-lahan, tanpa kita sadari, meninggalkan kasih mula-mula itu. Begini, saya mau mengajak kita membaca dari 2 ayat dari Kolose. Kolose pertama ayat 13 dan 14 kita akan baca bersama-sama. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja saat ini. Singkapkanlah misteri kerajaan surga. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ia itu siapa? Bapa. Bapa telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Yesus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi ketika kita diselamatkan pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dilahirkan kembali, kita, Bapa telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Artinya apa? Semua orang sebelum kita menerima Yesus, kita berada di dalam kegelapan. Bapa memindahkan kita dari kegelapan ke dalam terang, yaitu kerajaan putranya Yesus. Melalui apa? Melalui penebusan, yaitu pengampunan dosa.
Bapak Ibu, pengampunan dosa karena kematian Yesus di kayu salib pertama-tama adalah untuk mengampuni dosa asal kita. Jangan berpikir kematian Yesus di kayu salib untuk mengampuni dosa yang akan kita lakukan nanti malam, besok dan lusa. Pengampunan, penebusan pertama-tama Yesus mati di kayu salib bagi dunia adalah untuk membebaskan manusia dari dosa asal pertama. Namun ketika kita terpleset, jatuh ke dalam dosa dan kita bertobat, kita memiliki pintu kembali. Kita memiliki pintu kembali, yaitu kita bisa menghadap Bapa lagi. Karena apa? Karena Yesus, karena darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Jadi sekali lagi, Yesus bukan mati di kayu salib untuk mengampuni semua dosa kita. Tidak. Dosa yang sesudah Anda menerima Yesus dan Anda tetap jatuh dan bergumul di dalam dosa tanpa pertobatan, dosa itu tidak diampuni. Jadi jangan salah. Next, Astrid. Kolose 2 ayat 6 dan 7 kita baca bersama-sama. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kamu telah, artinya sudah, past tense, telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tema kita pada malam hari ini tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Apa artinya? Perjalanan hidup sesudah kita menerima Yesus adalah sebuah perjuangan. Saya kasih contoh. Israel 430 tahun di Mesir. Israel total 430 tahun di Mesir. Di Mesir dia sebagai budak. Dia sebagai budak. Israel, bangsa Israel adalah gambaran dunia, gambaran manusia, Anda dan saya. Israel diperbudak 430 tahun. Di sana dikatakan untuk beribadah saja mereka tidak bisa, betul? Kenapa? Karena Musa disuruh menghadap Firaun untuk meminta izin pergi beribadah ke padang gurun. Artinya apa? Selama 430 tahun mereka tidak boleh beribadah. Mereka tunduk kepada satu pimpinan, yaitu Firaun. Firaun adalah gambaran penguasa kegelapan. Allah membangkitkan seorang pemimpin, Musa. Musa diutus menjadi seperti Allah. Dikatakan di dalam kitab Keluaran, Musa diutus menjadi seperti Allah dan Harun menjadi nabinya. Musa diutus untuk membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Mereka melintasi Laut Merah. Kita semua sudah tahu. Melintasi Laut Merah adalah lambang pembaptisan. Pembaptisan. Sesudah mereka melintasi Laut Merah, itu adalah gambaran kita yang dipimpin oleh Yesus
masuk melalui pembaptisan. Yesus adalah gambaran Musa yang baru. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Yesus memimpin umat manusia keluar dari perbudakan dosa. Sesudah Israel melintasi Laut Merah yang dibelah oleh tangan Tuhan yang kuat, sesudah mereka melintasi itu, laut masih terbuka. Betul? Allah membiarkan pasukan Firaun dengan seluruh kekuatannya, pasukan berkudanya, masuk ke dalam Laut Merah itu. Kita semua sudah tahu. Sesudah pasukan itu masuk di tengah-tengah laut, kemudian Allah menutup kembali laut itu. Allah sudah menghancurkan semua penguasa kegelapan yang mengintimidasi bangsa Israel selama 430 tahun. Dan sesudah mereka melintasi Laut Merah masuk ke padang gurun, tidak ada lagi urusan dengan pasukan Firaun. Mereka sudah dihancurkan. Laut sudah rata kembali. Artinya sesudah pembaptisan itu adalah sesuatu yang kekal. Allah sudah mengalahkan musuh itu, dan musuh itu sudah tertimbun. Laut sudah kembali, laut tidak terbuka lagi. Bangsa Israel yang sudah keluar melintasi itu tidak mungkin lagi kembali. Kenapa? Laut tidak akan terbelah kembali buat mereka. Artinya pembaptisan, penyelamatan, karya penyelamatan Allah itu adalah kekal, satu kali, dan tidak ada jalan untuk kembali lagi. Kemudian Israel masuk ke padang gurun untuk menuju ke sebuah tempat, tanah terjanji. Jadi di padang gurun bukan tanpa tujuan. Padang gurun adalah sebuah proses yang sudah pernah kita bawain tentang retret padang gurun. Ada 3 sesi. Di padang gurun itu mereka menuju kepada sebuah tempat, yaitu tanah terjanji. Israel sudah keluar dari Mesir. Secara fisik mereka sudah keluar dari Mesir, tetapi dalam hati mereka masih membawa Mesir. Mesir masih ada di dalam hati mereka. Mereka sudah tidak ada lagi di Mesir, tetapi Mesir tetap ada di hati mereka, ada di pikiran mereka. Ketika mereka di padang gurun yang seharusnya membutuhkan 40 hari menuju ke tanah terjanji, mereka melewati sampai 40 tahun. 40 tahun adalah masa hukuman. Kenapa? Israel yang sesudah melintasi Laut Merah, dia tidak ada lagi hubungan dengan Firaun dan pasukannya. Mereka murni hidup dipimpin oleh tangan Tuhan di padang gurun. Batu karang yang mengeluarkan air, mana surgawi yang turun dari surga. Segala sesuatu adalah murni, rohani, dan baru. Tidak lagi seperti makanan yang mereka santap di Mesir pada saat mereka menjadi budak. Di padang gurun ini mereka seharusnya hidup hanya berpusat kepada Tuhan, mengikuti step by step tuntunan Tuhan supaya tiba di tanah terjanji. Mereka karena membawa Mesir di dalam hati dan pikiran mereka, sedikit-sedikit menghadapi persoalan, mereka bukan mencari Tuhan dan mengikuti pimpinan Tuhan, tetapi mereka ingin kembali ke Mesir. Kenapa?
430 tahun. Seluruh karakter mereka masih karakter budak hamba dosa. Israel adalah gambaran Anda dan saya. Anda dan saya sudah menemukan Yesus, sudah menerima Dia, sudah dibaptis, sudah menerima Roh Kudus. Tapi Roh Kudus yang kita terima tidak serta-merta langsung otomatis menguasai seluruh diri kita. Bapak Ibu bisa kasih perhatian di sini. Kenapa? Roh Kudus yang kita terima pada saat pembaptisan, pada saat kita dilahirkan kembali, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Tetapi butuh waktu dan proses untuk Roh Kudus perlahan-lahan menguasai pikiran kita. Makanya di dalam surat-surat Paulus dikatakan, diperbaharui hati dan pikiranmu setiap hari. Butuh waktu dari hari ke hari untuk kita membiarkan Roh Kudus memangkas kedagingan kita perlahan-lahan. Maka dari itu, bukan setiap orang yang sudah dibaptis atau sudah mengikuti seminar hidup baru dalam Roh serta-merta seluruh hidupnya langsung menjadi baru. Tidak. Tetapi kunci untuk menjadi baru itu sudah ada. Anda hanya butuh mengikutinya step by step. Silakan, Mas Rino. Kita baca bersama-sama Kolose 3 ayat 8 sampai 10. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata yang kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalilnya. Surat Rasul Paulus ini tidak ditulis bagi orang yang belum mengenal Yesus, bukan. Tetapi ditulis kepada jemaat yang sudah menerima Yesus. Artinya apa? Proses mengikuti Yesus harus berjalan terus. Bukan berarti seseorang sudah dibaptis, menerima Yesus, persoalannya selesai, dia pasti mendapat jaminan masuk surga. Belum tentu. Belum tentu. Kalau Anda menerima Yesus dan Anda kembali kepada manusia lama, bangsa Israel di padang gurun 40 tahun, mayatnya bergelimpangan. Tidak ada satupun generasi yang keluar dari Mesir yang dapat masuk ke tanah Kanaan selain Yosua dan Kaleb. Musa pun tidak. Musa juga tidak. Musa hanya sampai di gunung dan Tuhan menunjukkan kepada dia tanah terjanji. Musa tidak diizinkan untuk masuk. Kenapa? Musa melakukan sebuah pelanggaran. Menanggalkan manusia lama. Ketika kita menerima Yesus, mungkin kita dibaptis sudah lama, waktu kita masih bayi. Kemudian sesudah kita mengalami sebuah proses, lalu kita ingin bertobat, dan kemudian kita mengulangi kembali janji untuk menerima kembali Yesus dan meninggalkan dosa. Artinya kita menanggalkan manusia lama kita.
Proses menanggalkan manusia lama harus dibarengi dengan mengenakan manusia baru. Tanpa mengenakan manusia baru, Anda dan saya akan kembali memakai kembali pakaian lama itu. Tanpa mengenakan manusia baru, Anda dan saya pasti akan kembali mencari manusia lama itu. Kenapa? Karena Anda membutuhkan sesuatu. Menanggalkan manusia lama harus dibarengi dengan mengenakan manusia baru. Sesudah mengenakan manusia baru itu harus terus-menerus diperbaharui. Artinya apa? Yang tadi saya bilang itu butuh proses demi proses. Tidak serta-merta, tidak instan, tidak sekaligus. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya. Pengetahuan yang benar akan Tuhan butuh proses. Jadi, jangan berpikir saya sudah melewati 33 hari retret pemurnian hati. Saya sudah mengikuti seminar ini. Saya sudah hidup di dalam Tuhan, kemudian persoalan saya Tuhan sudah selesaikan. Lalu Anda cuti. Anda cuti dalam kehidupan rohani. Kehidupan rohani tidak ada istilah cuti. Waktu saya dan Villa masih ngurus banyak toko, besok mau pergi kemana, tinggal pergi aja, pesan tiket langsung pergi, pesan tiket langsung pergi. Sekarang mau pergi kok kayaknya sulit banget ya. Nggak tahu saat teduh ini gimana ya. Nanti konser Jumat persiapannya gimana nih? Ini PHSL gimana? Astrid nggak tahu main-main apa enggak ya. Jadi banyak yang harus dipikirkan, jadi terikat. Kehidupan rohani tidak bisa cuti. 1 hari Anda cuti, 2 hari Anda cuti, hari ketiga manusia lama sudah menunggu di depan pintu. Edwin setuju dengan saya. Saya lihat kamu anggu-anggu kepala. Anda cuti, iblis seperti singa mengaum-ngaum di depan pintu. Dia berharap Anda cuti. Begitu Anda cuti, dia udah bersiap. Hari ketiga, Anda tidak tahu lagi mana manusia lama, mana manusia baru. Anda mengenakan kembali manusia lama. Kenapa kita berjuang terus? Kenapa kita harus capek-capek terus? Praise and worship. Nanti ada praise and worship khusus untuk tim. Kemudian ada komsel. Setiap hari ada saat teduh. Sampai saya sendiri aja kadang-kadang bolong-bolong. Karena setiap hari ada. Bangun pagi ada, bangun pagi ada. Tapi tanpa disadari, 1 bulan, 30 hari atau 31 hari, setiap hari kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Setiap hari kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Kenapa kita harus berjuang seperti itu? Astrid, kita baca bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kapan kita disebut sebagai ciptaan baru? Apakah pada saat pembaptisan kita langsung serta-merta menjadi ciptaan baru? Jawabannya tidak. Kapan kita menjadi ciptaan baru? Ketika kita ada di dalam Kristus.
Ketika kita ada di dalam, bukan di luar. Ketika kita ada di dalam, jadi siapa yang ada, artinya ada juga yang tidak ada. Siapa yang ada di dalam, tentu saja bukan mengatakan semua pasti ada di dalam. Siapa yang ada di dalam Kristus, barulah ia layak, pantas disebut sebagai ciptaan baru. Artinya, untuk menjadi ciptaan baru, Anda dan saya setiap hari harus ada di dalam Kristus. Kenapa kita harus berjuang terus? Setiap hari harus berdoa. Persoalan-persoalan datang yang sudah seringkali kita bicarakan, persoalan demi persoalan datang untuk membawa kita masuk lebih dalam lagi kepada doa, doa, dan doa. Sebelum doa, kita harus setiap hari bergumul dengan firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan adalah fondasi kita. Tanpa firman Tuhan, kita tidak mengenal Tuhan. Tanpa mengenal Tuhan, Anda berdoa kepada siapa? Anda tidak tahu kepada siapa Anda berdoa. Firman Tuhan. Jadi sekali lagi ya, banyak orang Katolik rajin berdoa tetapi tidak pernah membaca firman Tuhan. Padahal untuk mengenal Tuhan, kita membutuhkan firman Tuhan. Karena Tuhan menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Untuk menyatakan diri Dia berfirman, Akulah Allah Abraham, Ishak, Yakub. Dia menyatakan dirinya. Dan itu tercatat. Dan ketika kita membaca, kita mengenal. Yang menyatakan diri kepada Abraham dulu adalah Tritunggal. Tritunggal yang dulu belum dikenal sebagai Tritunggal, baru dikenal sebagai Allah Israel. Tetapi dengan Yesus ketika dia lahir di muka bumi, dia memperkenalkan Allah Israel itu adalah Bapa. Ketika dia mengatakan itu adalah Bapa, Yesus mengatakan dia adalah Sang Putra. Sesudah dia kembali ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus. Maka Tritunggal resmi dinyatakan. Kenapa kita harus berjuang terus-menerus? Tanpa perjuangan untuk tinggal tetap di dalam Kristus, Anda dan saya tidak dapat menjadi ciptaan baru. Ketika Anda dan saya tidak dapat menjadi ciptaan baru, Anda dan saya tidak dapat masuk ke negeri terjanji, Kanaan, Yerusalem surgawi. Hanya ciptaan baru yang dapat masuk ke Yerusalem surgawi. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang memiliki hidup doa, benar-benar berdoa, satu hari mungkin 30 menit, satu jam? Kevin, luar biasa. Ini anak muda yang luar biasa. 1 jam. Siapa di antara yang hadir di sini yang rindu memuji menyembah Tuhan dalam bahasa roh? Semuanya sudah bisa memuji menyembah Tuhan dalam bahasa roh. Siapa di antara kita yang merindukan untuk bisa memuji menyembah Tuhan setiap hari dengan bahasa roh? Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Saya meminta
Tim kita maju ke depan. Kita akan, jadi setiap kali praise and worship, setelah kita disegarkan oleh firman Tuhan, kita akan kembali memuji, menyembah Tuhan. Yang rindu untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi di dalam roh, mintalah karunia berbahasa roh. Karunia berbahasa roh itu bukan sesuatu yang sangat menakutkan atau apa. Ketika kita merasakan getaran di mulut kita, lidah kita, lalu kita mulai mencoba untuk mengeluarkan suara perlahan-lahan, mengikuti gerakan-gerakan itu. Silakan Pak Budi, khususnya mari tim kita menyembah Tuhan. Jadi kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan dan kita memohon hadirat Tuhan hadir, membiarkan Dia menjamah kita, Yang berbeban berat, siapa yang berbeban berat? Kalau ditanya siapa yang berbeban berat, tidak ada yang angkat tangan. Pulang dari sini semua WA, saya berbeban berat. Ketika berbeban berat, jangan cari villa. Villa sudah tidak ada waktu lagi untuk saya. Ketika kita berbeban berat, kita masuk ke dalam kamar kita tumpahkan semuanya. Kita berbahasa roh, kita menyembah, memuji Tuhan. Kita membiarkan Tuhan yang hadir untuk mengangkat beban kita. Semakin kita menghadapi persoalan semakin besar, semakin kita harus memperkuat hidup doa kita. Kenapa? Dengan berdoa, roh kita menjadi kuat. Bukan hanya kata-kata yang keluar dari mulut kita, tapi itu adalah luapan hati kita. Seperti Daud, benar-benar dia berdoa, memuji, menyembah Tuhan, menari untuk Tuhan. Kalau yang mau menari, silakan. Yang rindu untuk menyembah Tuhan dengan bahasa roh, minta pada Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan berbahasa roh, ikutin gerakannya. Ketika Anda merasakan getaran di lidah, di mulut, ikutin pelan-pelan. Karunia itu pertama-tama ketika diberikan, segala sesuatu itu sangat mendasar. Saya kasih contoh. Ketika kita diberi karunia untuk menyembuhkan orang, kita pasti akan diutus oleh Tuhan untuk pertama mendoakan satu orang dulu dan tidak terjadi apa-apa. Kedua, tidak terjadi apa-apa. Baru ketiga, keempat, kelima. Musa berapa kali pergi berjumpa dengan Firaun? Berapa kali? 10 kali. Apakah pertama kali Firaun langsung membebaskan bangsa Israel? Tidak. Sampai harus 10 kali. Oke. Kita nyanyikan Dia Sungguh Indah. Ingat ya, kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Ketika hadirat Tuhan hadir, maka Dia akan menyelesaikan persoalan kita. Dia akan menjamah kita, mengurangi kita. Dia akan mengangkat beban-beban kita. Dia akan memberikan karunia-karunia kepada kita sesuai yang kita butuhkan.
suara bersembah, sembah yang mencari rindu bersama. Minta kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Angkat suara, angkat suara, angkat suara. Jiwa
Ada di tempat ini. Kami percaya pemulihan terjadi di dalam hidup kami. Tidak ada kuasa apapun juga yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Ketika kami berkumpul memuji, menyembah, memuliakan Engkau, Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Roh kami menjadi kuat. Kami akan tampil sebagai pemenang karena Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membebaskan kami dari perbudakan dosa. Biarlah hari demi hari kami semakin menjadi ciptaan yang baru. Kami mau tinggal di dalam Engkau, diperbaharui terus-menerus setiap hari untuk menjadi ciptaan baru, yang akhirnya suatu hari nanti kami akan masuk ke dalam kerajaan-Mu yang abadi, Yerusalem surgawi, tanah terjanji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Biarlah pada malam hari ini Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Engkau memberkati kami juga, setiap anggota keluarga kami yang tidak hadir. Kami bawa mereka Tuhan, setiap anggota keluarga kami, mereka yang kami cintai dan kami kasihi, keluarga kami, keluarga besar kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua, memberkati hidup kami, keluarga kami, pekerjaan, karya usaha kami, karyawan kami, apapun yang kami lakukan. Engkau memberkati kami semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan.